ちいいわ。君大丈夫？すげえ。釣って釣りまくるぞ。僕はタヌキじゃない。ドラえもん。負けるな。にしても連れがあんでまあタヌキには食われヨーヨー様。本当に褒美はいらねえの？いやそれは僕はタヌキじゃない。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirga Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul Nobita Memancing Ikan Raksasa. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan di mana Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo serta Doraemon tengah berada di dalam perjalanan untuk pergi ke suatu daerah untuk mancing bersama. Ketika ketiga teman Nobita tengah menikmati perjalanan, sedangkan Nobita justru mabuk kendaraan laut dan tidak bisa berkutik apapun. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai juga di pulau tersebut. Dan seperti biasa, Giant dan Suneo selalu mengajak Doraemon dan Nobita. Di sini Doraemon merasa sangat kesal karena ia diejek dan dikatakan bahwa ia adalah seekor rakun. Setelah itu mereka pun akhirnya memancing bersama. Di sini Suneo pun kembali mengajak Nobita yang tidak bisa memancing dan mengatakan bahwa Nobita bodoh dalam hal memancing. Nobita yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan bersikukuh ingin membuktikan bahwa ia jago memancing. Sedangkan di sisi lain, Doraemon dan Shizuka tengah merencanakan apa yang hendak mereka makan. Setelah berbicara bersama dengan Shizuka, Doraemon pun pergi menyusul Suneo dan yang lainnya. Di sini Doraemon kaget melihat Nobita yang tengah terikat dengan benang pancingnya. Di sini Doraemon juga merasa kesal kepada Suneo dan Giant karena ia selalu dikatakan bahwa ia adalah seekor rakun. Di sini Doraemon pun ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah seekor rakun. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Giant tengah berenang di laut. Di sini terlihat bahwa Giant merasa sangat senang sekali. Kemudian Doraemon dan Nobita pun langsung menyiapkan pancingan mereka. Di sini tak lama kemudian Nobita merasakan bahwa pancingnya terasa berat dan diketahui jika Nobita mendapatkan seekor ikan. Melihat hal itu, Nobita dan Doraemon pun merasa sangat senang. Nobita pun merasa yakin jika ia menangkap ikan yang sangat besar karena ia merasa jika tarikannya sangat kuat. Bahkan Doraemon pun sampai membantu menariknya. Namun karena tarikan ikannya sangat kuat, alhasil Doraemon dan Nobita pun terjatuh ke dalam lautan. Sedangkan di sisi lain, Giant yang tengah menikmati duduk di sebuah pelampung, ia merasa ketakutan karena goyangan laut yang sangat dahsyat. Di sini Giant merasa takut sekali karena semakin kuat gerakan air lautnya. Dan tak lama kemudian muncullah Doraemon dan Nobita yang tertarik ikan karena ikannya sangat besar hingga akhirnya menabrak pelampung milik Giant. Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya. Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan.
Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri. Doraemon merasa bahagia, namun ia meminta maaf kepada Sewasi karena ia tidak memberi kado apa-apa. Namun Sewasi tidak masalah, dan ia ingin jika Doraemon menjadi temannya untuk selama-lamanya. Setelah itu Dora Miyako dan Dorami datang serta mengatakan jika kue telah matang. Mereka pun merayakan malam Natal dengan sangat bahagia. Tak berselang lama, datang Doraemon mini dari atas langit. Ternyata, Profesor datang dan merasa bangga kepada Doraemon. Di mana Doraemon telah membantu polisi dalam menangkap penjahat. Oleh karena itu, ia membuat robot kecil yang mirip Doraemon, yang ia beri nama Mini Dora sebagai bentuk penghargaan kepada Doraemon. Selain itu, Profesor juga memberi kado sebuah kantong baru kepada Doraemon. Akhirnya, mereka semua pun menikmati malam itu dengan sangat bahagia. Setelah itu, Doraemon pun kembali dikirimkan ke masa lalu, untuk menolong kakek Sewasi yang sangat ceroboh. Kakek Sewasi adalah Nobita. Dan di akhir film diperlihatkan, jika penulis komik tersebut telah mendapatkan inspirasi dalam membuat karakternya. Fujiko menceritakan di komiknya, jika terdapat sebuah robot dari masa depan, robot tersebut membantu anak laki-laki yang ceroboh. Dan di kantong robot tersebut terdapat alat-alat dari masa depan. Dan Fujiko memberi nama karakter tersebut dengan nama Doraemon. Dan film pun selesai.